bener-bener mau lepas dan bersih nih? Nanti kamu nggak dapat kebebasan dari mama kamu lagi. Gak apa-apa deh, aku dimarahin mama aku lagi. Nanti kamu bengkok. Oke, kamu ambil kerisnya. Itunya juga. Tempatnya juga, sarungnya. Tempatnya juga. Dan kamu bawa cacing ini sebagai penutup setelah bengkok. Dan cacingnya ditaruh di dalam kerisnya. Itu adalah hukuman. Kamu ngerasa nggak? Di sini saya tidak menjudge, saya tidak menghakimi. Ini bukan neraka juga. Bahkan mungkin kalau di neraka lebih gila dan segala macam. Tapi di sini kamu akan terbongkar semuanya dan melakukan penebusan, ya. Mungkin saya bukan siapa-siapa, tapi saya melakukan yang setimpal karena cacian makian dan sumpah serapah. Kamu harus potong geprek jadi dua. Kemudian kamu ambil cacingnya pakai tangan, kubur itu di dalam di bekas di atas kerisnya. Oke. Ngerti ya? Gea ya? Kebayang ya? Oke, silakan taruh di sini semuanya. Kamu bayangin, kamu buang energinya, kamu lepas Bisa nggak tuh? dari keris itu. Awas tangannya. Hati-hati kena tangan. Goyang-goyang setnya. Tangganya goyang. Iya. Ini dia setiap kali getok, gue getok lagi yang keras. Kekuatannya gede banget ya sampai kayak gini ya. Udah bengkok belum? Udah bengkok. Oke, itu sarungnya. Oke. Sarungnya. Ya, Oke. sekarang itu jadian satu. Kamu nangis ya? Ini baru sebagian kecil hukuman, Gea. Belum ada apa-apanya dibanding perbuatan kamu sama mama kamu, Gea. Saya kasih tau gini karena saya care dan sayang sama Gea. Tidak boleh nyakitin mama kamu. Sekarang ambil cacingnya kemudian taruh di atas kerisnya. Pakai tangan segumpul gitu. Terus kamu bilang, semuanya lepas kutukan-kutukan saya. Mudah-mudahan masih bisa lepas. Mudah-mudahan Harus lepas. masih bisa dimampuni. Oh, masukin di sini. Apa yang kamu lakuin, mudah-mudahan ini bisa membuat kamu menyesal. Gak melakukan lagi. Ya. Silakan diambil. Demi mama kamu loh, Gia. Kamu makin lama ya, makin banyak yang pergi-pergi mendekat kamu tuh cacingnya. Hukum karma. Dan itu akan jadi hukum tabur tuai. Kalau kamu terus-terusan mengumpat orang tua kamu, mama kamu, itu akan bikin kamu jadi susah hidupnya. Ini adalah sebagian kecil hukuman buat Gea. Oke. Dari keris tersebut bermanifestasi jadi cacing. Dan sekarang saya balikin lagi. Kamu ambil cacing sampai kamu nangis-nangis. Biasanya saya paling gak tega sama perempuan nangis. Iya. Tapi berbeda dengan Gea, saya harus kasih pelajaran buat kamu. Gimana seorang ibu hamil 9 bulan. Iya gak sih? Gini ya Gea, kami yakin ya. Kalau tadi ibu kamu ada di sini, dia pasti akan ngelarang kami dan ngelarang kamu dan ngejagain kamu supaya nggak melakukan itu. Tapi kamu bayangin saat ibu kamu nggak ada, siapa yang nolong? Sedih Situasi yang nggak enak harus kamu hadepin akhirnya Aku sendirian. sedih loh, Gia. Kamu harusnya bersyukur masih punya mama. Iya tuh. Mama aku udah nggak ada. Aku nggak bisa berbuat apa-apa buat mama. Tuh. Mama kamu masih hidup, masih sehat. Malah Tapi dibuat kamu aneh-aneh. sakitin. Kalau tadi mama kamu ada, pasti dia akan ngebelain kamu. Walaupun dia tahu apa yang kamu lakuin. Tapi kebayang nggak begitu dia nggak ada, siapa yang bantuin? Siapa yang nolongin?
Oke. Terima kasih, Gea. Oke. Gea, apa rasanya sekarang? Menyesal? Masih mau berurusan dengan hal mistis? Enggak. Apapun masalah yang kamu hadapin? Terakhir ada yang mau disampaikan, Roy. Nggak ada. Banyak berdoa. Dekatkan diri sama Tuhan. Terus kamu minta maaf sama mama kamu. Gea, kami berharap yang terbaik buat kamu ya. Langkah kamu masih panjang sekali, masih sangat muda ya. Terima kasih kamu sudah hadir di Menebus Mata Batin. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Kamu boleh meninggalkan studio. Salam buat mama kamu. Jangan sia-siakan kasih sayang mereka. Jangan pula sakiti hatinya. Karena mereka yang akan rela mati ketika Anda menderita. Dan berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku memiliki ilmu hitam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Tony. Selamat malam Mas Tony. Malam. Boleh kami tahu pekerjaan atau aktivitas Anda sehari-hari? Dulu saya kerja, sekarang saya tidak kerja. Oke. Apa yang mau Mas Tony ceritakan pada kami? Di sini saya banyak orang-orang yang nggak suka sama saya. Di sini tuh maksudnya? Di kerjaan saya, Oke, baik. Lalu kemudian apa yang Anda lakukan? saya bertapa Oke, baik. Anda bertapa untuk balas dendam. kepada orang yang nggak suka. Oke, dalam bertapa itu apa yang Anda lakukan? Saya di sana, situ banyak bisik-bisikan setan Bisikan seperti apa ya? buat balas dendam kepada orang-orang yang sudah jahat. Lalu apa yang terjadi di sana selain bisikan? Di situ saya ketemu sosok-sosok gaib. Seperti apa bentuknya, Mas? Itu seperti jin. Bentuknya seperti apa? Di situ seperti banyak hewan-hewan, seperti harimau yang ada di gua, ular itu datang. Baik, setelah melakukan pertapaan itu, lalu ada bisikan untuk balas dendam. Itu banyak bisikan. Tujuan saya untuk itu. Kemudian Anda selesai bertapa di sana. Lalu apa yang Anda lakukan? Untuk mengusik orang-orang yang sudah mengusik saya. Caranya? Caranya ingin mematikan dia, ingin bikin dia jatuh sakit, celakain dia. Seperti apa yang udah saya rasakan. Oke, jadi ada korban ya di sini ya. Kemudian apa tujuan Mas Tony datang ke Menembus Mata Batin? Saya membersihkan diri saya. Kenapa? Karena sudah capek. Sudah capek dan dendamnya sudah terbalas? Iya. Oke, baik. Mudah-mudahan Mas Tony bisa mendapatkan solusi dan benar-benar bisa lepas dari ilmu-ilmu hitam atau apapun itu namanya yang pernah didapat ya. Kami akan ajak Mas Tony untuk langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Tony, mendiami rumah bernomor 66. Terlahir tanggal 12 April 1984. Dia memiliki sifat dan tutur kata yang sangat halus. Namun, ada kekuatan yang besar yang meledak-ledak di dalam jiwanya. Saya melihat Tony terkadang bertindak seperti binatang yang kelaparan. Dia akan menerkam apa saja di hadapannya, terutama
sosok bayi. Saya melihat sosok Palasik yang bersemayam di tubuh Tony. Sakit kepala saya, dan saya mendengar banyak teriakan di kuping saya yang ingin menyerang saya. Tony sangat dihantui sekali dengan perasaan-perasaan, rasa bersalah, dan perasaan ingin membunuh seperti binatang. Dan saya merasakan suara itu kencang, kian kencang, dan makin kencang di kuping saya. Diam! Selamat malam. Selamat malam, Bro. Silakan duduk semua. Terima kasih. Wow, saya agak deg-degan ya lihat kamu matanya kayak gitu dan suara nafas kamu berbeda ya dengan orang lain. Apakah ada masalah kesehatan dengan nafas? Tidak. Ada dua. Seperti harimau. Nafasnya memang ada masalah atau dua makhluk halus yang mendiami tubuhnya. Tony, tanggal 12 bulan 4 1984 dengan nomor rumah 66. Tony karena sakit hati bertapa di sebuah gunung. Lalu kemudian di sana didatangi beberapa hewan bentuknya siluman karena gaib tidak terlihat. Ada sosok seperti macan, harimau ya. Lalu kemudian ular dan lain-lain. Lalu kemudian Anda selesai bertapa, membalas dendam semuanya orang-orang yang menyakiti Anda usik mereka dan keadaannya ada yang sakit, ada yang meninggal. Dan sekarang ingin lepas dari semuanya karena sudah merasa dendamnya terbalas. Anda nafasnya berat sekali ya? Iya, kayaknya kamu ada sakit apa gitu. Tapi sampai tadi terkait dengan pertanyaan Bayu, ya seperti banyak yang ditanyakan. Lalu poinnya tujuannya Mas Tony datang ke dalam menembus mata batin apa ini? Tujuan saya mau netral gitu. Menetralkan diri. Iya. Supaya, mungkin ingin lepas dengan ilmu yang gini-ginian gitu kali ya. Ilmu hitamnya, pengen Ilmu lepas. hitamnya. Karena dendamnya udah terbalas. Dia bilang. Karena dendamnya sudah terbalas. Tapi efek dari ilmu hitam itu belum pergi gitu kali ya. Oh masih ada ya? Iya, saya nangkapnya sih gitu. Saya masih penasaran loh, jujur ya, terus terang. Ini nafasnya agak sedikit pertama serem, kedua lebih ke arah you got some problem with your lungs or something? Nggak tahu deh. Ini biasa seperti ini nafasnya ada masalah sama paru-paru? Sama pernafasan? Di sini ada yang nggak suka kedatangan saya. Oh ini bukan nafas kamu? Oh, kita dikelabui, Bay. Berarti nafasnya nafas dari siluman atau jin yang ada di situ. Itu siluman yang Tapi dia kalau saya dapat dengar dari kayak gunung. harimau. Kayak suara harimau. Iya. Serem, Bay. Ini Tampaknya saya harus kasih warning untuk kalian berdua. are you sure? Iya, saya ngerasa... Tunggu, Tony. Saya ngerasa saya, Bayu, dan kamu juga bintang tamu kami tidak menyakiti, ya. Tidak menjudge, tidak mau memojokkan. Tapi tolong, makhluk siapapun yang ada di dalam tubuh kamu, suruh tenang dulu. Saya ngerasa ini bukan penyakit medis ternyata. Kalau saya cium aromanya, aroma hantu, Betul. gentayangan. Saya merasa nggak enak dari pas tadi datang. See? Saya bilang ini kok baunya nggak enak banget ya? Yeah, you got my point. Iya. Ini dari hantu, dari siluman yang ngikutin dia, Roy. Iya. Kita bisa katakan hantu atau siluman ya, soalnya ini bingung kastanya. Kalau hantu memang dia sering banget, tapi siluman tampaknya lebih berat lagi, lebih dari berat dari hantu. Ini ada hantu roh biasa, roh gentayangan, dan siluman, jadi double hit kali lipat. Aduh. Makanya
suaranya berat. Iya, gitu. dan Makasih. ada satu yang kalian kalau misalnya perhatiin nih, cara ngomongnya terbata-bata. Iya. Kayak tadi ngomongnya sedikit Iya, gitu. artikulasi, intonasi dan konsonan kata ya. Dan dia ritmenya jek gitu. Iya. Itu kenapa ya, Roy? Iya, saya akan terus menggali. Kayak ada yang nahan ya? Iya, Saya juga ngeliat matanya tuh nggak nggak fokus. fokus. Heeh. Tapi kamu ngeliatin dia, kamu nggak diliatin kan? Hati-hati. Dari Jangan tadi dia ngeliatin ngeliatin saya matanya. terus. Serem. Kamu udah ngeliatin bintang tamu kami kenapa ya? Suka aja lihat dia. Suka aja lihat dia katanya. Kenapa? Suka kenapa? Suka untuk kagum atau? Saya pastikan saya tidak akan pernah mengizinkan seseorang menyentuh bintang tamu saya sampai terluka. Ketika itu terjadi, saya akan melakukan ilmu magic saya balik. Saya bertugas di sini untuk melindungi Bayu dan bintang tamu saya juga. Ya, Bay. Iya, Roy. Ini ilmu hitam yang dia dapetin ini cukup dahsyat ya. Iya, cukup dahsyat dan saya mencium aroma-aroma seperti chaos gitu. Oh, no. Apa namanya? Rusuhan. Kerusuhan dan berantakan. Dia punya jalan pikirannya. Dikuasai oleh makhluk aneh. Sejenis kuntilanak tapi rambutnya aut-autan. Biasanya kuntilanak digambarkan cantik dengan rambut panjang. Ini malah gambarnya malah kayak keriting gitu dan Berantakan, rambutnya bisa ngikat kepala orang. Oh my god. Ini kepala orang. Sampai mati diikat rambutnya. Oh, jangan-jangan korban yang jatuh kemarin itu Kayak ikat rambut. dari sini, ini yang melakukan makhluk ini. Iya. Gila, ini orang sampai mati loh. Gitu. Ada berapa banyak korbannya, Mas Tony? 3. Ada Iya. 3 orang Yang meninggal, meninggal. Mas Tony. Tuh rambutnya bisa kemana-mana nih, kayak tangan gitu. Kayak gurita, tau kan? Oh. Dan makhluk ini ada di luar dirinya Mas Tony atau sudah menyatu dalam badan dia? Sudah menyatu dalam darah dia. Buktinya nafasnya aja udah beda. Manusia normal kan nafasnya nggak gitu, kecuali ada penyakit asma atau penyakit pernafasan, bukan? Tuh rambutnya saya gambar gitu. Dia kayak tangan ya. Tony, kamu di sini ya. Jangan nengok-nengok atau apa. Saya lihat kamu nyawanya harus di sini. Mas Tony bisa fokus? Apa Anda merasakan sesuatu saat ini? Di sini banyak yang nggak suka sama saya. Siapa aja? Di sini banyak makhluk gaib. Saya? Siapa yang nggak suka? Makhluk gaib penunggu sini yang nggak suka kedatangan saya. Oh, Penunggu saya studio. tahu. Ini hantu apa? Oh my god. Apa, Roy? Oh, saya lihat ini nih. Nih, saya gambarin kamu biar jelas. Astaga, saya baru inget ini apaan. Ini usus yang terburai-burai doang tapi nggak ada badannya. Tapi ini terbang. Ini namanya Ada usus-ususnya. palasik. It's a ghost yang ususnya terburai terbang doang tapi sama kepala sama ususnya ngegantung cari jabang bayi. Cari bayam. Jadi dia datang ke sini sekarang. Iya. Kayaknya kalau saya lihat dia udah masuk nih. Ini ada di badan Mas Tony. Bersatu gitu. Ini oh iya saya tahu ini palasik betul sekali. Tuh. Ini bukan ini jadi dia ususnya Terburai di ke bawah. terbuai ke bawah sambil terbang. Nggak make sense deh bagi saya di tahun 2000 ya. Anggaplah kita udah tahun 2020, ini kan masih tahun 2018. Tapi masih ada beginian. Dan ternyata yang tadinya saya nggak percaya, ini ternyata ada gitu. Saya nggak habis pikir ya. Mas Tony-nya ini kamu pernah ngelihat nggak, Mas? Anda pernah merasakan kedatangan makhluk ini atau pernah muncul gitu sosoknya depan Anda?
Pernah waktu di gunung. Waktu di gunung apa itu. gunung? Ini kukunya merah, ini darah. Kukunya buat siap-siap kalau ada anak baru lahir, Ah. tinggal diambil aja, Dia nyari dicekek. bayi. Iya, dia nyari bayi. Terus kalau ada darah bayi langsung dia Supaya lebih kuat lagi. supaya lebih kuat lagi dan lagi dan lagi. Ini udah salah total sih karena ini kan golongan. Kalau saya kasih golongan, ini golongan setannya bukan setan bau kan? Bukan setan biasa gitu. Merinding. Dia Oh, terbang wow. kemana, Roy? Saya sih pengen pancing justru, Bay. Ah, Kau buat sesuatu gak di sini? Saya bawa. ada jimat atau pegangan? Tunggu, sebelum kamu keluarin, saya pastikan lagi pertanyaan terakhir. Kau benar-benar ingin lepas? Saya pengen lepas. Bay, gimana ya? Saya sulit percaya kata-kata siluman atau jin. Yang ngomong tuh belum tentu dia ya. Belum tentu. Ah, Oke, tuh. Tony, kamu ambil barang kamu. I feel something wrong with him. Ini sebahaya apa ya makhluk ini ya? Kayak gini. Diem, Hah? datar, gak banyak omong, tapi kayak Pakai tangan atau rambutnya gitu. kita lihat Tumbal aja. juga ya? What? Nyari tumbal juga. Iya. Sorry, Roy mau nanya, kamu lagi nggak halangan kan? Halangan. Oh my god. Aduh. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kamu muslim juga kan? Baca ayat-ayat itu ya. Pas aku nggak bisa jamin apa yang terjadi di sini. Iya, kalau lebih halangan. Segala macam gitu, right? Bener. Kan makhluk-makhluk ini biasa deket ke yang Saya minta minum. ada darah soalnya. Minum. Tiba saya ngerasain energi gede banget ya. Merinding. Baunya ini loh. Iya, ini baunya enak banget. Nggak enak.